pernah nggak sih dengar istilah apa, tapi aduh tuh apa ya, sering denger tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu. Ini adalah istilah yang lazim atau lebih dikenal bukan di MotoGP awalnya. Ini nextnya kita punya yang paling sering diomongin, apalagi kemarin waktu di Mandalika. Oke. Jadi ini emang variasi, nggak mungkin dong si sirkuit bulat terus. Iya benar. Beda. Ini tuh cakep banget dan Betul. benar-benar kayak ya kan MotoGP tuh show, ya nggak sih? Show, setuju. Hai, ketemu lagi dengan aku Lucy Weryono dan juga ada Joni Lono Mulia di sini. Kita seneng banget loh, ternyata respon YouTube kita, alhamdulillah seneng banget. Banyak banget yang ngasih komentar, banyak banget yang ngasih like, yang views juga banyak. Terima kasih banyak atas apresiasinya. Dan kita tuh kan udah janji ya Joni ya, bahwa kita bikin YouTube ini sebetulnya adalah memang menjadikan aspirasi kalian sebagai sumber dari konten kita, gitu. Kayak wakil rakyat lah, mengangkat aspirasi Anda. Asik. Enggak, kalau ini beneran, yang ini beneran. Jadi kalian kalau pengen kita ngebahas apa, pengen, Mbak, Mas, aku tuh nggak tahu tentang ini loh, gitu. Tanya aja, tulis di komen, terus nanti akan kita siapin kontennya gitu ya. Memang mungkin nggak akan bisa dijawab semua. Tahu nggak komennya berapa, John? Berapa aja? Kemarin ada 900. Aku bacanya aja, baca sih gitu. Cuman mau dibalesin semuanya, aku jadi nggak bisa kerja yang lain dong gitu. Coba dong kasih ide dong, boleh loh di kolom komen ditulis apa nih sebutannya, Sobat GP, GP Mania, atau Neti GP, atau apapun lah, pedok lovers, pedok lovers, boleh kasih ide ya. Tapi sebetulnya hari ini kalau kita ngomong-ngomong soal aspirasi kalian, kita tuh pengen banget ngomongin tentang apa yang kalian tuh sering banget denger kalau lagi nonton MotoGP, tapi ternyata nggak tahu artinya. Dan ini banyak banget. Kemarin tuh aku sempat nanya Mas Joni, jadi di Instagram aku di @lucy.wiryono, aku iseng gitu kan, aku nanya, sering kan nonton MotoGP kan? Sekarang banyak yang baru juga. Pernah nggak sih dengar istilah apa, tapi aduh tuh apa ya, sering denger tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu. Nah, itu gunanya Mas Joni Lono Mulia di sini gitu. Itu gunanya Mas Joni, kita tanya. Nah, jadi aku akan bacain ya sebentar. Ini hari ini topiknya adalah Kamus MotoGP. Glossarium. Kalau orang pinter beda ya. Kalau aku ngertinya kamus aja. Nah, Mas Joni, ini banyak ya. Pertanyaan pertama dari Instagram aku adalah dari Konita, dari @Konita Nuran. Nah, dia nanya, Dorna tuh apa sih? Dorna. Nah, ini yang pertama. Banyak yang nyangka Dorna ini nama orang. Iya. Padahal bukan. Itu kalau banyak ke pewayangan mungkin nyangkanya, toko wayang nih. Iya. Semacam Petruk atau Semar gitu ya. Bukan. Jadi Dorna itu apa, Mas Joni? Jadi Dorna ini sebenarnya kalau umpamanya kita lihat itu istilahnya disingkat. Sebenarnya panjangnya adalah Dorna Sport. Dorna Sport ini adalah institusi atau kalau kita bisa bilang tuh promotor, mereka yang punya hak gelaran dari MotoGP. Singkatnya IO lah ya. Nah, kalau di sini kerennya IO. Nah, tapi dia lebih cenderung secara global dan perusahaan ini benar-benar megang si MotoGP. Rights-nya tuh dia yang pegang. Berikut turunannya Moto3, Moto2, MotoGP, Moto2. Plus juga dia yang jadi kayak semacam punya hak untuk menentukan si MotoGP ini digelar di mana. Itu sebabnya. Jadi umpamanya udah seperti ini, ya itu sebabnya kenapa Dorna Sport yang kemudian lebih enak disingkatnya Dorna, ini benar-benar punya peran penting atau menjadi istilahnya ya otak di belakang dan suksesnya gelaran MotoGP. Jadi itu ya. Penjelasan singkatnya adalah Dorna ini sebenarnya adalah organizer-nya dan dia ada yang memegang hak. MotoGP itu ya punyanya Dorna gitu. Jadi bukan nama orang ya. Ada bosnya. Bosnya adalah Eyang Carmelo Ezpeleta. Kenapa saya bilang Eyang? Karena emang udah tua banget sih. Umurnya udah kepala 7 jam, 70-an lebih. Tapi kemarin waktu parade di sini naik motor loh. Paling emang jalan, tapi kan motornya bukan motor yang dengar elektrik atau gimana lah gitu ya. Nah, tapi kalau pengen tahu seperti apa, aku kemarin juga sempat interview tuh di Mandalika gitu ya. Nah, Eyang Carmelo itu ya inilah gitu, dedengkotnya gitu ya. Ini yang orang paling sentralnya. Nah, sekarang sih udah banyak yang ngurus tuh anak-anaknya. Anak-anaknya gitu ya. Carlos Ezpeleta yang sebagai Chief Sport of Organization-nya yang lebih cenderung ngurusin seperti apa sih event yang akan digelar dan ya dengan sekarang kondisi 21 ronde pun itu memang salah satunya masukan dari Carlos Ezpeleta. Karena masih muda ya, jadi aku kayak sanggup 21, padahal sih capek banget. Nah itu yang pertama. Yang selanjutnya, ini yang paling banyak ditanya, ini aku
sebutin satu-satu ya. Yang nanya tuh ada @ferry.efrian, terus ada @navi, ada ihwanul19 underscore, ada Indah Suci, ada Khairul Umam. Banyak banget yang nanya. Tahu nggak apa yang ditanya? Apa? Apex. Oke. Nah, apakah Apex itu? Apex ini kalau namanya melihat kamus itu puncak. Tapi sebenarnya kalau di bahasa sirkuit, apex ini kalau kita melihat tikungan, itu sebenarnya adalah sisi yang paling dekat. Jadi kalau tikungan tuh ada cekungannya, si pembalap pasti berusaha semaksimal mungkin dekat dengan titik yang paling dalam. Paling dalam. Itu sebabnya disebut apex. Nah, Okay. kenapa apex? Karena ini ada kaitannya dengan bagaimana si pembalap untuk bisa melibas per tikungan itu lebih cepat. Nah, jadi catatan waktunya juga tentunya lebih cepat betul. lagi gitu ya. Nah, si Apex ini biasanya berkontribusi dengan cornering entry di mana dia masuk ke sebelum tikungan dan exit cornering, keluar tikungan. Okay. Nah, dan kaitan dari Apex ini itu menjadi besarnya adalah racing line. Nah, itu sebabnya di tikungan itu kenapa mereka mengejar apex atau titik terdekat. Ini benar-benar tujuan dari si pembalap untuk bisa mendapatkan waktu tercepat. Kalau terlalu luar, ya artinya berantakan lah si jalur lintasannya. Jadi apex itu bukan apex ya. Bukan. Ada yang ngomong gitu soalnya. Ini maksudnya bau apa gimana? Bukan. Itu apek, ini apex. Bedakan gitu, ya. betul. Kalau apek ya mungkin apek tuh ya nggak mandi seminggu lah gitu Iya. ya. Nah, kalau yang selanjutnya, ini banyak diomongin waktu kita ngomongin soal Red Bull Ring di Austria juga tuh. Yang kan dimodifikasi. ada chicane. Iya. Gitu. Ini apa sih? Chicken? Bukan chicken, tapi chicane. Nah, chicane itu apa sebetulnya, John? Chicane ini sebenarnya kombinasi dua tikungan cepat yang bisa dilibas dengan isinya tidak perlu menurunkan kecepatan. Jadi cuma gini, set. Ya, nah, dan gitu lah kurang lebih ya. Atau kadang-kadang sekarang ada istilah baru chicane itu untuk yang di kalangan luar itu dibilangnya SS. S. Huruf S. Tapi banyak. Betul. Jadi ini tujuannya memang untuk bisa membuat awalnya trek lurus, dibuat chicane ini untuk bisa meredam kecepatan performa motor MotoGP. Coba teman aku bisa memberikan gambar chicane mungkin bisa? Ya. Di sini. Ya, ini dia. Nah, itu Red Bull Ring baru. Nah, beberapa yang meskipun bentuknya agak aneh sih ya. Agak aneh, betul. Nah, yang memang yang sebenarnya lebih itu patah loh, bukan chicane. Adalah yang di di Assen, sirkuit iya. Assen yang di sebelum garis finish itu dibuat chicane dulu. Nah, ini yang kadang-kadang itu battle-nya paling gawat di situ. Nah, sama di Laguna Seca dong. Ya. Itu tempat orang-orang pada berantem biasanya. Betul. Rossi, sama Marquez. Nah, dan chicane atau SS ini itu variasi. Ada yang datar, ada juga yang bener-bener jomplang ya, ada kayak elevasinya gitu elevasinya yang turun terus menikung balik itu kayak Laguna Seca dan juga di Aragon tuh tikungan 8 tuh sebenarnya chicane. Nah, jadi ini emang variasi, nggak mungkin dong si sirkuit bulat terus. Iya benar. Itu akan agak menyulitkan, makanya itu namanya velodrome. Iya, itu dibuat variasi chicane atau SS. Gitu. Sebenarnya memang untuk mengurangi kecepatan sih. Betul. Jadi supaya ya aspek keamanan bisa dibilang juga. Bisa seperti itu, Jeng. Nah ini dari pertanyaannya dari Sinta Silvia, ada Sila Deviana. Wah nih Sila Deviana kayak fansnya Marquez nih, ada 93-nya di belakang. 93. Terus ada Ishak Riko, ada Chandra 40, ada Nopiani Windy. Nah, terus ini juga seru banget dan banyak sekali nanya tentang hole shot. Hole shot itu apa sebetulnya? Jadi ini sebenarnya hole shot ini adalah istilah yang lazim atau lebih dikenal bukan di MotoGP awalnya. Tapi di trail. Di motocross dan motocross ini kita lihat kan startnya itu kan istilahnya panjang lebar ke kiri ke kanan. Kemudian pada saat start dilepas itu mereka akan menyempit masuk tikungan pertama. Nah, siapa pembalap yang lebih dulu melibas tikungan pertama itu dia meraih hole shot, dan bahkan di motocross itu ada hadiahnya. Siapa yang hole shot, yang pembalap motocross yang melakukan hole shot. Nah, cuman di MotoGP ini menjadi sedikit berbeda, meskipun tujuannya sama, adalah hole shot ini bagaimana si pembalap atau si motor dengan pembalapnya bisa keluar tikungan dan memimpin lomba. Nah, hole shot inilah berupa sebenarnya lebih dikenal lagi dengan hole shot device atau perangkat untuk start. Ini di bagian depan dari sasis ataupun dari suspensi depan si motor dibuat sedemikian rupa
Jadi biasa tuh ditekan dulu kemudian dia mengunci. Nah di saat ntar masuk tikungan pertama melakukan pengereman keras, ini lepas. Jadi ke kondisi yang seperti biasa lagi. Nah itu yang dikenal dengan whole shot device. Jadi sebuah perangkat untuk menekan istilahnya jangan sampai si suspensi itu bumpy atau mengalami istilahnya jangan sampai dikunci gitu ya? Jangan sampai karena tinggi ntar jadi malah mengakibatkan wheelie karena si bannya karena kan powernya gede kan dan pada saat kemudian dia melesat start yang benar-benar tidak ada efek lompatan, tidak efek gesekan atau tidak telat ngegas, murni bagus, dia masuk ke tikungan pertama dan bisa jadi pemimpin pertama. Dan kemudian efeknya adalah pada saat melakukan pengereman, tikungan pertama pasti mengerem. Itu si aplikasinya itu akan kebuka lagi dan normal seperti biasanya. Jadi singkatnya sebetulnya ini adalah untuk membantu supaya startnya cakep lah gitu. Betul. Nah, ada satu lagi pertanyaan, yaitu ini Mas Joni sering banget ngomong gitu. Tapi aku yakin setiap kali Mas Joni menyebutkan kata-kata ini kalian pasti di rumah yang, apa itu tadi? Gitu. ECU. ECU. Nah, ini sebenarnya apa, John? Electronic Control Unit. Jadi dalam teknologi motor injeksi ini semua diatur oleh perangkat elektronik atau ECU ini. Nah, cuman yang sekarang sudah distandarisasi. Nah, sekarang tuh standarisasi. Jadi semua awalnya kan kelebihan dari ECU ini hanya dipunyai oleh pabrikan, squad pabrikan. Sementara tim satelit ini agak sedikit istilahnya ya dikasih ala kadarnya aja. Jadi mereka ngulik. Nah, sementara dengan diseragamkannya ECU ini artinya si tim satelit pun kompetitif dan karena ECU ini adalah informasi yang diberikan dari data istilahnya apa yang diberikan si komputer kepada motor kepada komputer kemudian diolah oleh data engineer itu akan diatur bagaimana di motor kan ada perangkat istilahnya traksi kontrol kemudian anti wheelie kemudian juga istilahnya bagaimana dia menginformasikan pengaturan pengapian. Nah, itu bahan bakar pun dihitung. Nah, si ECU ini sedemikian rupa dibuat infonya seragam dengan semua tim saat ini. Itu berlaku sejak 2016. Betul. Nah, jadi sekarang si ECU itu udah standar semua, udah sama. Nah, itu makanya kalau misalnya ada yang baru mengikuti MotoGP sekarang, kok sekarang tim satelit jadi bagus-bagus ya karena itu salah satunya. Karena ECU yang standar itu gitu ya. Dan ini sebenarnya juga salah satu usaha dari Dorna untuk bisa menekan cost dari MotoGP yang makin lama memang makin mahal. Jadi kalau disambungin sedikit sama standarisasi ban juga kenapa sih kok dulu kayak ada pakai Bridgestone, ada pakai Dunlop gitu, sekarang pakai Michelin aja gitu. Betul. Ya alasannya juga karena itu, karena memang untuk melakukan penghematan. Betul. Nah, satu lagi ada swing arm. Nah, ini Mas Joni juga sering nih, ada yang aluminium, ada yang karbon. Betul. Swing arm tuh bagian mana sih? Kita punya gambarnya ini. Nah, jadi ini gunanya buat apa dan di mana letaknya si swing arm ini? Swing arm ini atau di dalam bahasa yang udah dibakukan ke bahasa Indonesia itu lengan ayun. Lengan ayun ini adalah bagian dari perangkat yang menempel ban belakang dan rantai serta penggeraknya digabungkan istilahnya di linkage menggunakan suspensi ke bagian sasis motor. Nah ini tujuannya adalah ke sasis tuh pokoknya. Betul. Jadi tujuannya ini untuk bisa istilahnya tidak semata-mata motor itu jalan, tapi juga bisa istilahnya menikung ke kiri ke kanan dan juga istilahnya benar-benar bisa diajak melakukan pengereman dan juga akselerasi. Tanpa ada swing arm motor nggak jalan karena kita ingat penggerak motor itu di bagian roda belakang. Nah si swing arm ini yang istilahnya memegang peranan si ban untuk tetap di tempatnya. Nah kalau misalnya ada yang nanya lagi, kalau gitu aluminium sama karbon cakepan yang mana dong Mas Joni? Jadi ini juga sebenarnya kalau umpamanya kita melihat awalnya dari aluminium bukan tanpa alasan karena memang motor dibutuhkan adalah harus sturdy. Enggak plek-plek istilahnya belok, udah aja belok gitu, tapi dibutuhkan ada lendutan-lendutan yang memang dimungkinkan kalau itu menggunakan aluminium. Akan tetapi dengan perkembangan zaman, kemudian juga faktor dari istilahnya beban yang harus direduksi, nah muncullah ide. Ya ini sih muncul dari si kubu Ducati yang mengembangkan, malah mereka berani dari awal menggunakan sasis karbon digabungkan dengan swing arm karbon. Namun kemudian proyeknya itu istilahnya mahal, beresiko, namun tidak ada hasilnya, motornya kenceng. Dan cuman akhirnya apa si pembalapnya mengeluhkan, kok ini bukan motor yang nurut kita, tapi kita yang nurut sama motor. Rigid gitu ya. Betul, kagak bisa dibelokin. Kalau dulu sih kita bilangnya tuh kebo, nggak bisa belok. Nah akhirnya makanya kemudian Ducati pindah ke
aluminium lagi, Delta atau Delta box yang seperti Yamaha, tapi dia variatif dengan menggunakan swing arm yang terbuat dari karbon karena mereka memilih ringan, kemudian juga cari rigidnya dia. Oke, baik. Gitu. Nah, ini nextnya kita punya yang paling sering diomongin, apalagi kemarin waktu di Mandalika. Abang Marquez kan high side. Jadi emang apa bedanya high side dan low side gitu? Apa bedanya gitu? High side itu apa, John? High side itu kalau dalam bahasa Indonesia tuh kita naik motor tapi kita di si atau bagian belakangnya itu kayak melompat sehingga membuat kita terlempar. Nah, ini yang biasanya itu grip belakang hilang grip belakang hilang. Jadi emang faktornya adalah karena hanya 2 ban, pasti ini pengaruhnya antara grip depan dan grip belakang. Nah, bila grip dua-duanya nyaman, itu nggak masalah. Artinya motor benar-benar bisa berjalan dengan semestinya. Nah, yang bermasalah adalah jika grip depannya dapat, ternyata belakangnya hilang. Dalam kasus ini kita menikung, ini pasti dengan kondisi ban belakang ini kan sebagai driven yang mendorongnya itu, jadi benar-benar dayanya lebih keras sekali. Ini membuat bagian belakang terbang. Ini membuat si pembalapnya pasti akan terpelanting dan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya terpelanting maupun megang sekuat dengan stangnya pasti akan terlempar. Nah, ini yang kejadian ke Marc Marquez di Mandalika kemarin. Nah, kalau low side berarti kebalikannya. Betul. Justru di ban depan yang gripnya hilang. Ban belakangnya dapat grip, ban depannya hilang. Dan biasanya memang kalau umpamanya ini lebih tanda kutip lebih aman daripada high side. Low side. Karena biasanya mereka masih bisa motor tuh. Kalau mamanya masih bisa mengamankan motor tetap hidup, karena kadang-kadang kalau mamanya tidak bermasalah dia akan berusaha jalan lagi. Cuma memang kalau mamanya udah susah sekali, mungkin mereka akan lepas. Cuma memang intinya dengan kondisi saat ini, ya low side itu istilahnya jauh lebih aman lah. Kalaupun mungkin cedera paling retak atau apa. Tapi kalau mamanya high side ini ya bisa macam-macam, bisa patah tulang belakang. Karena jatuhnya tuh random gitu. Iya, random, bisa patah tangan. Dan ya pada Marc Marquez kemarin malah kan kepalanya terbentur. Padahal kalau kita melihat, ya alhamdulillah sebenarnya dia menggunakan perangkat yang lengkap. Apa jadinya kalau misalkan ya nggak pakai perangkat baju balap selengkap kemarin. Dan kualitasnya nggak bagus gitu ya. Nah, itu tadi high side sama low side, udah. Gimana lanjut? Masih banyak loh. Mas Joni sayangnya lagi puasa nggak bisa konsumsi minum. Aku juga lagi puasa loh, ini kita tappingnya. Nah, ini Mas Joni sambil tarik nafas dulu karena aku nggak bisa kasih minuman di sini ya. Gitu. Cuma bisa kasih sayang aja kalau aku gitu. Aku mau ngumumin dulu siapa yang mendapatkan hadiah. Kan kemarin kita bilang tuh ada giveaway kan Mas Joni. Jadi ada ini si figurines ini dan juga ada voucher dari warung aku dari Holy Cow. Yang pertama yang dapetin figurines adalah dari Miaga Setiawan. Ini bagus banget loh. Dia tuh bilang gini, Miaga selamat ya. Jadi dia bilang, been missing this content so much, Azek. We miss you too. You guys are always passionate when talking about MotoGP universe, Azek. Terus untuk topiknya dia bilang katanya soalnya aku tuh selalu penasaran tentang budgeting di MotoGP. Wah, kalau itu ya satu episode sendiri kayaknya John. Banyak banget. Tapi itu bagus banget. Terus income-nya dari mana? Tentu waktu itu sponsor, terus udah gitu gajinya juga dari setiap rider itu gimana. Udah sempat kita bahas juga di episode yang terdahulu. Tapi kalau misalnya kita pengen ngomongin soal budget MotoGP sih itu kayak satu episode sendiri ya. Banyak banget. Terima kasih loh Miaga ngomong-ngomong. Terus satu lagi dapat voucher dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid dari Ngadimin Srowot. Wah, namanya gemes. Ngadimin selamat ya udah dapetin voucher dari Holy Cow. Nah, ini katanya gini, cakep podcastnya, enjoy banget ngikutinnya. Saran dong sejarah MotoGP. Wah, ini sih anak lama John. Aku aja ada yang nggak ngerti, ada yang nggak tahu loh namanya. Nggak harus detail, mulai dari pembalap-pembalap legendanya seperti Giacomo Agostini, Angel Nieto, Mike Hailwood, Carlo Ubbiali, anak lama kan? Gile. Terus pembalap-pembalap unik kayak Barry Sheene atau John Surtees. Gile. Hebat sekali Ngadimin. Oke, nanti ya. Ini kayaknya Mas Joni yang tahu, aku nanya doang. Ini namanya aja kayak Carlo Ubbiali, aku nggak tahu loh. Luar biasa. Nah iya, kalau Mas Joni aku percaya. Kalau nanya sama aku masih Mas Joni yang mana? Aku nggak tahu. Oke, kita lanjut ya Mas Joni ya. Mas Joni, ini ada juga yang nanya tentang flag to flag itu apa? Apakah flag to flag? Jadi flag to flag ini adalah kondisi di mana awalnya sih memang pada saat MotoGP harus terjadi penghentian balapan karena mungkin awalnya kering kemudian hujan. Ini agak bermasalah karena masa MotoGP harus
dihentikan balapannya, sementara ini kelas para raja dengan segala teknologinya. Lebih mahal lagi? Dan lebih mahal. Nah kemudian di era 2010-an muncul, kemudian pemberlakuan adalah flag to flag ini. Flag to flag ini adalah menjadikan MotoGP berbeda dengan kelas di bawahnya, Moto2 dan Moto3, namun juga tidak menghentikan jalannya balapan. Tapi sistemnya agak sedikit dimodifikasi, di mana seandainya race dimulai pada saat kondisi kering, kemudian cuaca berubah, maka akan ada informasi bahwa kondisi sirkuit udah turun hujan, kemudian ada informasi lagi, pembalap boleh mengganti motor. Oke. Nah, ini dengan mengganti motor ini, terserah si pembalap, apakah mau masuk atau nunggu dulu, atau seperti mereka Brad Binder kemarin. Iya, atau masuk kemudian keluar dengan hasil yang mungkin agak sedikit tanda petik spekulatif. Iya, Nah, benar. cuma ini benar-benar membuat tayangan MotoGP jadi makin seru. Iya sih, Berbeda kalau misalkan dipotong. Jadi misalkan balapan di kondisi kering, tiba-tiba hujan. Iya, hujan, nunggu lagi. Akhirnya biar diakalin tuh, oke deh biar mencapai 3/4 lap, makanya diturunin pakai start dimulai dengan kondisi hujan, dimulailah. Nah, ini kadang-kadang Tapi bikin excitementnya nggak dapet ya? nggak dapat karena pembalap yang benar, awalnya benar. di setting kering dapat Iya, pada saat pas iya, basah iya. jadi kedodoran. Iya, Nah, benar, makanya benar. dulu itu sangat gampang sekali atau sangat bisa kelihatan sekali mana pembalap yang emang piawai di kondisi kering dan mana Iya. pembalap yang piawai di kondisi basah. Kalau flag to flag yang paling Flag jago, to flag, ya, Marquez Marc lah udah gitu ya. Terus tapi kita juga sebenarnya bukan cuma rider aja yang deg-degan kalau ada flag to flag. Kita berdua kalau siaran di TV ya deg-degan banget ya John. Betul. Karena kalau hujan, aduh ini mulai apa enggak gitu Iya, ya. kalau Rekor hujan terlama susah. di Silverstone, Silverstone 3 jam dan akhirnya Mandalika juga. ya. Tapi itu akhirnya malah batal sama sekali Ya, ya. kalau Inggris batal kan, Iya. kalau Mandalika masih tetap jalan. Luar biasa loh. Oke, itu flag to flag udah dijawab ya. Iya. Next Mas Joni, downforce. Downforce. Apakah itu? Ini banyak banget diomongin, ya kebanyakan Ducati sih ya. Ya. Soalnya Ducati yang banyak inovasi, Ducati katanya untuk yang nambah banyak downforce inovasi, segala betul. macam. Tapi katanya juga gak boleh Betul. kalau downforce. Tapi kita ngomongin downforce-nya dulu. Ini apa sebetulnya? Sebenarnya downforce ini lebih lazim di dunia roda 4 atau menuju ke ajang Formula One. Dimana memang mobilnya ini kan benar-benar tidak istilahnya open wheeler, nggak pakai di dalam istilahnya dimasukin ke dalam, belum nggak ada bodi, benar-benar terbuka. Jadi dibutuhkan efek downforce. Downforce ini adalah istilahnya namanya force kan gaya, down turun atau menekan. Nah ini bagaimana cara si memanipulasi arah angin dengan perangkat aerodinamika yang ada, mengalir dan menimbulkan efek gaya tekan terhadap si mobil atau si motor. Ini gunanya fairing segala Iya. macam gitu-gitu kan? Fairing, winglet, terus ada kemudian juga dibuat aerobody. Oke. Karena itu tadi balik ke belakang dengan penyeragaman ECU ini istilahnya kelebihan si tim untuk bisa meracik, misalkan kalau pamannya Willy nih power terlalu power bisa dimainin. Nah sekarang kan agak kesulitan. Karena kan udah standar Udah standar. ECU-nya, Jadi kalau benar. pamannya dimainin ini efek yang lain. Makanya si Ducati ini berproses atau beralih melakukan riset di paket aerodinamika untuk Iya. menemukan downforce. Salah satu yang paling awal ada winglet. Winglet ini di depan kan. Wingletnya Ducati tuh bisa dibilang lebay banget sebenarnya. Lebay banget itu kalau mamanya katanya tinggal dipakai sayap belakang Iya, terbang. terbang. Nah Iya, tujuannya iya, iya. waktu itu winglet ini adalah untuk menekan atau memberikan gaya tekan pada saat motor Oke. melakukan awal keluar atau medigas secara power untuk tidak wheelie. Jadi si wingletnya ini bisa ada memanipulasi angin untuk memberikan tekanan ke bagian depan sehingga tidak menimbulkan motor wheelie atau jengat. Nah, Tuh itu. kan jengat keluar lagi kan. Willy udah bagus banget udah Willy. Iya. Kesannya kan English gitu, jengatnya keluar lagi Mas kemudian Joni. yang aerobody ini kalau kita ingat dulu zaman kalau pamannya di era 2010 ke belakang bagaimana saat bermain di Phillip Island yang banyak angin dari Iya, samping iya, bener. itu si fairingnya dibolongin Jeng, kerjaan lagi kan. Oh. Nah makanya si Ducati melihat kondisi di beberapa sirkuit banyak yang anginnya cukup kencang, makalah dibuat aerobody. Makanya kemarin gitu. di sirkuit Austin saat di Moto2 dan Moto3 bermasalah dengan angin yang 14 Iya, karena kan km per kencang jam, ya. iya, Ducati enggak. Karena efek dari si aerobody-nya ini. Dada aja ya. Tapi Makanya. emang Ducati ini salah satu, kayaknya memang dia satu-satunya yang leading ya kalau untuk masalah Betul. aero package ini Makanya dia yang kalau paling ada leading MotoGP ya. Award tambahan tuh innovative team, kayaknya dia paling dapat Iya, tuh. benar. Dia fourth crown ya, bukan Betul, triple bukan crown triple lagi crown kayaknya. lagi. Iya. Oh iya benar juga ya Ducati ya. Nah, itu tadi downforce udah. Downforce. Nah, terus ini yang paling sering juga
kita lihat selama race Iya. gitu, track limit. Oke. Ini apalagi sekarang, Betul, makin galak betul. gitu ya, dan makin sering kita lihat lah gitu, wah lap cancelled karena Ya, track limit. betul. Nah itu apa sebetulnya John? Ini ya, Dan berapa kali bolehnya betul. dilanggar? Jadi ini ada awalnya sih mungkin track limit ini adalah efek dari awalnya belum dibuatnya pelebaran si sirkuit dengan aspal. Kalau dulu kan udah sirkuit itu mau gravel, mau rumput, terserah. Nah, cuman efeknya pada saat kejadian si pembalap keluar dari lintasan, ini resikonya kecelakaan lebih besar. Makanya kemudian dibikin aspal Oke. ataupun bagian run off yang lebih Yang lebih besar gitu ya. besar. Nah, cuman ngehenya nih pembalap-pembalap nih, kenapa bilang ngehe? Manfaatkan itu untuk istilahnya mengambil racing Oh, line. iya. Itu. Nah, sebelumnya si pihak race direction kerepotan. Emang ada kamera, cuman ya kita mesti ngurusin jalan lomba yang lebih banyak lagi. Nah, sejalan kemudian dibuatlah film MotoGP steward, panel dan apa-apa dan teknologi yang lebih bagus. Dalam tanda kutip lebih Tanda galak. kutip pokoknya lebih galak, sekarang. nah makanya Benar, disebut ada itu istilahnya dibikin lah jalur, ya sekarang tuh dibedain kan kalau hijau dan di bawahnya istilahnya ya sesuai dengan putih atau merah. Iya, iya, Nah iya. keluar itu berarti melewati batas sirkuit atau exceeding track limit. Jadi sekarang pembalap, yang namanya pembalap, ya lu manfaatin yang bagian sirkuitnya dong. Jangan buat waktu bagus malah ngeluarin yang di luarnya. Nah Iya. dengan pemberlakuan track limit ini memang sedikit banyak sempat jadi kontroversi. Lah kan balapan kita emang cari jalan yang seperti apa gitu. Ya kalau mamanya kita lagi nggak dapat ya nggak akan pakai keluar track limit juga. Iya. Cuman itu tadi Ya, tapi fair itu sih. masih jadi perdebatan juga sih Ya sebenarnya. fair kata ya kalau sesuai dengan kondisi saat ini ya mau nggak mau pembalap memang harus bermain di lingkaran atau di dalam sirkuitnya. Jangan kalau mau main sirkuit ya udah main motocross saya sekalian. Ya, tapi Seperti namanya juga itu. pembalap kan ada kesempatan ya nggak Jadi sih? ya selama itu di dalam lintasan itu masih wajar, tidak exceeding track limit. Nah itu berapa kali, dan begitu exceeding langsung lap cancel? Ya, kalau mamanya di saat latihan atau di kualifikasi itu catatan waktunya dibatalkan. Tapi kalau di saat balapan ini sampai 5 kali, Jeng. Oh sampai 5 kali? Nah, total 7 kali. Di saat udah melewati 5 itu akan ada warning lagi di bagian dashboard motornya. Itu yang masih tahu adalah tim MotoGP stewardnya. Kalau sampai lebih dari 5, makanya dia akan kena long lap penalty. Oke, baik. Nih masih sabar ya John menghadapi pertanyaan-pertanyaan kita ya. Ya, banyak loh tuh kan. Nah, oke. Tadi track limit udah. Pedok ini juga sering banget. Betul. Pedok tuh sebenarnya singkatnya apa John? Ya pedok sih sebenarnya kalau mamanya bahasa di kita itu garasi. Ya. Iya, Cuman garasi lah ya. karena pedok ini sifatnya kalau garasi kan ya tempatnya kok kumuh, Iya, berantakan, kotor. Ini pedok ini memang jadi seperti kayak kantornya para pembalap dan kru tim, di mana mereka di situ bekerja, Ya. menyeting motor, memberikan informasi, dibuat senyaman mungkin. Dan bahkan pedok ini kalau sekarang kan bener-bener dibuat ada semacam partisi, itu bukan sekedar istilahnya iseng atau apa, itu emang keharusan. Semua tim harus membuat partisi yang Bagus banget loh sebagus-bagusnya yang mencirikan identitas timnya. Jadi kayak kantor. Betul. Iya kan? Jadi ini pedok kesannya. Kalau dulu kan pasti orang males, cuma gitu-gitu doang, oli ini. Nah, sekarang kan jauh lebih istilahnya orang bikin penasaran. Orang jadi, kok bisa rapi ya. Makanya pedok tour tuh mahal harganya, Itu. Nah, ya kan? tujuannya ke sana aja, Pinter ya. diperjualbelikan biar penonton-penonton yang penasaran mau bayar mahal untuk melihat kantornya. Nah gitu, jadi pedok tuh sebenarnya garasi, cuman jangan dibayangkan kayak kita ke bengkel motor gitu ya. Beda, ini tuh cakep banget dan benar-benar kayak ya kan MotoGP tuh show, ya nggak sih? Setuju. Jadi Apapun dikemas jadi dengan show. apapun bisa dihasilkan loh dari situ. Bahkan cuma ngelihat orang-orang kerja di bengkel aja juga Iya, bisa. jadi bener. Bener. Nah ini sebenarnya banyak pertanyaan yang udah kita jawab juga nih Johnny, kayak tadi winglet, terus udah gitu aerodynamics juga udah, sasis juga sebenarnya bisa kita jawab sedikit lah ya gitu. Nah ini satu yang aku mau tanya adalah soal race pace. Nah race pace itu apa sih sebenarnya? Race pace ini adalah kalau mamanya Rider kan suka ngomong gitu tuh, aku nggak punya race pace-nya nih. Jadi kalau mamanya istilahnya itu saya lebih ke ritme balap. Ritme balap ini adalah biasanya settingan motor yang dipakai di saat balap nanti. Nah, ini dapatnya race pace ini berdasarkan dari simulasi balapan dan biasanya itu berdasarkan saat
waktu yang bersamaan dengan balapannya seperti free practice 2, 3 atau 4. Nah dari situ si pembalap ini akan melakukan semua setting yang benar-benar cocok dengan karakter. Udah beneran kayak mau balapan. Kayak mau balapan dan dia akan mencoba cari waktu. Bisa nggak nih dengan kondisi ban yang sudah istilahnya mungkin dipakai hampir sama dengan balapan 20 lap misalkan. Jadi nggak pakai ban baru ya justru enggak, ya? Kalau ban baru biasanya time attack justru. Iya benar, ya, nanti buat kualifikasi buat aja kualifikasi. gitu ya. Nah, ini dia akan cari semaksimal mungkin catatan waktu yang konstan. Kalau dia bisa mencatat waktu 2, atau patokannya adalah bisa sedetik lebih cepat dari time attack. Nah, di saat race pace ini mereka akan merasa yakin bisa tampil cukup bagus. Itu istilah dari race pace. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan terakhir. Slipstream, ini banyak banget juga yang tanya, ini bagian mana? Nah ini sebenarnya sih harus ada videonya, harus ada fotonya gitu ya, sebenarnya posisinya di mana. Tapi slipstream itu sebenarnya apa sih John? Slipstream namanya dari istilahnya slipstream. Stream berarti mengambil angin dari motor yang di depan. Nah sebenarnya kalau ini juga lagi-lagi istilah yang sebenarnya lazim di ajang Formula One. Karena slipstreaming ini benar-benar mencoba pembalap di belakang untuk bisa mengejar pembalap di depannya. Karena kan sebetulnya kalau di depan itu kan ada angin segala macam, iya, jadi lebih berat sebetulnya. Agak berat dengan mengikuti pembalap di depannya. Effortnya kurang, ya kalau anak sepeda katanya kurang 20% betul, katanya. Betul, ya kan? Nah, cuman persoalannya adalah kalau sering-sering slipstreaming, ini benar-benar membuat si motor di belakangnya itu nggak dapat angin segar untuk mendinginkan si mesin yang. Jadi sebenarnya slipstreaming ini buat si rider yang di belakang, misalnya aku slipstream Johnny nih gitu. Bukan berarti aku mendapat keuntungan juga ya, ada resiko juga. Ya bisa-bisa ya mungkin kita motornya cepat panas ataupun remnya jadi lebih panas. Nah, itu sebab kejadian kalau kita melihat pembalap juga sekarang nggak sering-sering. Kapan butuh waktunya diambil, kalau enggak wah dinginin dulu dah. Mendinginkan rem, mendinginkan ban, karena dengan efek slipstreaming ini semua ya di belakangnya itu kan keluar panas knalpot. Sementara angin yang mestinya dia dapat seger itu nggak dapat karena ngikutin ini nggak ada. Yang ada si tekanan mesin itu jauh lebih meningkat saat melakukan slipstreaming. Terus aku dengar-dengar ya gosip-gosip ini sebagai penutup. Bener nggak sih katanya Ducati ini kan salah satu motor yang paling banyak ditargetkan untuk di slipstream. Iya. Karena dia kan tenaganya gede banget. Betul. Jadi kalau udah ngeliat ada Ducati di depan tuh ikutin aja nih gitu kan. Tapi Ducati ini katanya dia memang punya fairingnya atau wingletnya atau apanya lah itu sebenarnya untuk mengacaukan rider-rider yang pengen ngambil slipstream. Bener nggak sih John? Betul, John. Bener ya? Jadi entah di statement oleh Ducatinya atau tidak, tapi beberapa pembalap mengungkapkan di saat ya terutama di Mugello kan. Di Mugello itu dari tikungan terakhir ini kan lurus terus ke San Donato kan itu bisa tembus 300 lebih. Benar. Itu ada pembalap yang coba towing gitu, istilahnya slipstreaming dengan Ducati. Itu pada saat mau mendekati San Donato itu malah istilahnya terjebak dengan turbulensinya si Ducati. Gitu. Kagak bisa keluar, jadi yang ada malah beresiko pengeremannya nggak dapat, godek atau enggak malah kecepatannya nggak bisa turun. Gitu. Iya. Apa yang dilakukan sama Ducati? Apa yang dimodif sebetulnya kalau sama dia sampai bisa bikin turbulensi? Ya aku sih ngelihat dari fairing yang awalnya kan dia pakai spoon tuh. Orang banyak itu kan spoon buat efek downforce. Sebenarnya bukan, itu benar-benar untuk memecah angin yang sedemikian rupa sehingga buat si pembalap di belakang ini agak menyulitkan. Ih pinter banget ya Ducati ya, kesel ya. Jadi bahkan dia pun tahu dengan kekuatannya dia selalu jadi target untuk di slipstream sama pabrikan-pabrikan lain. Ya udah gue kacauin nih sekalian. Gitu ya. Wah. Karena sempat luar biasa ya. Moto2 itu coba mengembangkan metode seperti itu pakai wing atau sayap kecil di belakang, cuman dilarang karena kan ya ini Moto2 belum seperti ini. Iya, MotoGP kelas paling bergengsi. Wah luar biasa, terima kasih banyak loh Mas Joni. Ini pertanyaan udah kita jawab semua, mudah-mudahan Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan udah terjawab, jadi makin ngerti MotoGP, jadi setiap kali nonton kita siaran udah langsung aku udah tahu sekarang ya, diomongin sama Mas Joni, yang diajarin Mas Joni aku udah tahu. Oke, baik, jangan kemana-mana, pokoknya kita masih punya banyak episode lagi. Dan pastikan, kita bagi-bagi kuis lagi nggak ya? Boleh lah, tapi nanti kita masih punya satu pengumuman kuis lagi, hari Jumat akan aku umumin. Jadi pastikan buat like, subscribe, dan juga kirim terus komennya kalau masih punya ide, kasih ke Mas Joni, kasih ke aku.
pengen ngomongin apa gitu ya, silakan monggo ditulisin sebanyak-banyaknya idenya. Terima kasih banyak udah subscribe dan juga udah like. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.